Selamat siang semuanya. Sangat berbahagia sekali saya Lisan pada siang hari ini dapat menemani teman-teman semuanya dalam IG Live IVS VSI kali ini. Sembari menunggu viewers yang akan bergabung, saya akan mengetik topik IG Live pada siang hari ini ya. Dan tentunya topik siang ini sangat disukai oleh teman-teman semuanya nih pastinya nih. Apa nih topiknya? Ya betul, rahasia awet muda dan panjang umur. Sorry, saya sambil ketik ya, panjang umur. Oke, benar kan? Topiknya rahasia awet muda dan panjang umur. Pasti teman-teman semuanya suka dong pada topik ini, apalagi ibu-ibu. Siapa sih yang nggak mau awet muda? Siapa sih yang nggak mau panjang umur? Betul tidak? Nah, sembari menunggu teman-teman yang akan bergabung, saya mengucapkan hello lagi. Selamat bergabung ya. Dan tentunya saya mendoakan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, aman, dan bahagia. Nah, tentu saja IG Live kali ini saya tidak akan sendirian. Saya akan mengundang narasumber kita kali ini, seorang dokter yang sangat ahli di dalam bidangnya. Beliau adalah anggota Perdaweri, Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik, dan Regeneratif Indonesia. Beliau juga menjadi pakar IVS dan VSI dan telah menjadi pembicara di berbagai seminar di Indonesia. Bahkan menjadi pembicara di Kongres Vegetarian Asia Pasifik di Thailand dan Nepal loh. Wow, keren banget kan? Oke, saya undang, mari kita sambut Dr. Satya Wira Aryawandeng. Sudah mengundang. Oke, apa kabar Dokter Satya? Hai Lisan, kabar baik, sehat, dan bahagia. Bagaimana dengan Lisan? Ya, tentunya pasti bahagia nih. Pastinya nih saya smile-smile terus nih. Ya, tentunya teman-teman dimanapun teman-teman berada, tentunya harus happy selalu, benar ya dok ya? Betul Lisan. Kita sapa pemirsa dulu ya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir dalam talk show IVS IG Live ini. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih ya dok. Telah meluangkan waktunya dalam IG Live kali ini ya dok ya, meskipun dokter sendiri pasti memiliki kesibukan ya. Oke dok, kalau berbicara mengenai panjang umur atau awet muda ya dok, mungkin boleh diberitahu, diinfokan kepada teman-teman semuanya berapa sih sebenarnya takaran, apa ya nama istilahnya ya, harapan hidup lah ya bagi seorang manusia itu bahwa dia bisa dikatakan awet muda atau bisa dikatakan panjang umur gitu dok. Terima kasih Lisan. Senang sekali pada kesempatan ini bisa hadir dalam talk show ini. Usia harapan hidup di Indonesia itu menurut BPS dari tahun 2010 sampai 2018 meningkat ya. Kalau dulu itu 69 tahun, tapi sekarang tahun 2018 71 tahun. Tapi kalau dunia, negara Maroko itu paling tinggi, sekitar 89 tahun kalau usia harapan hidupnya. Oh, berarti begitu Lisan. Kalau misalnya sudah 89 tahun, berarti bisa dikatakan udah panjang umur gitu ya dok ya? Ya, usia harapan rata-ratanya tinggi Rata-rata ya. Kalau melebihi itu mungkin lebih panjang umur lagi lah ya. Ya, kalau di Indonesia, beruntung berarti. Ya, kalau di Indonesia tadi usianya berapa dok? Sekitar 71 tahun. Satu ya. Berarti mungkin udah meningkat atau gimana? Kayaknya dulu pernah sempat dengar cuma 65 apa udah rata-rata ya, rata-rata usia harapan hidup ya. Apakah ini meningkat? Ya, semakin meningkat sih. Semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oke. Nah, bagi viewers yang baru bergabung, kita sapa kembali ya. Telah hadir bersama saya, Dr. Satya, dengan topik
rahasia awet muda dan panjang umur. Nah, mengenai panjang umur lagi nih dok, tentunya seiring bertambahnya usia kita, kita kan pasti akan semakin tua tuh dok, keriput. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan proses-proses penuaan itu dok? Ya, baik Lisan, menurut anti-aging medicine, penyebab penuaan itu bisa dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu bisa seperti radikal bebas. Radikal bebas itu seperti sinar matahari, proses hasil metabolisme, bisa dari merokok, kemudian bisa dari ronsen, kemudian bisa penyebab penuaan itu bisa dari berkurangnya hormon, misalnya pada wanita itu berkurangnya kadar estrogen, contohnya misalnya umurnya 48 atau 50 tahun bisa terjadi menopause. Pada laki-laki itu biasanya pengurangan atau menurunnya hormon testosteron. Biasanya pada laki-laki umur 35 tahun ke atas biasanya perutnya buncit kan, berarti hormon testosteronnya menurun, itu adalah tanda-tanda penuaan. Kemudian proses glikosilasi itu adalah glukosa bergabung dengan protein yang telah mengalami dehidrasi. Gejalanya seperti gejala komplikasi dari diabetes, misalnya kesemutan, bisa dari komplikasi ke jantung koroner, bisa ke gagal ginjal, kemudian bisa ke fungsi saraf, bisa ke katarak. Kemudian faktor internal itu bisa apoptosis. Apoptosis itu adalah mekanisme biologi untuk yang merupakan salah satu jenis kematian sel yang terprogram. Jadi ini adalah penyebab internal. Kemudian kita lihat penyebab eksternal. Penyebab eksternal itu bisa karena gaya hidup yang tidak sehat, misalnya merokok, minum alkohol, baik pikiran. Kemudian diet tidak sehat. Diet tidak sehat itu seperti tadi, baik makan gula, garam, lemak, protein hewani, susu. Kemudian kebiasaan yang salah misalnya kita kurang tidur, sering lembur. Jadi hormon melatonin kita itu tidak keluar. Jadi dia akan keluar pada malam hari, biasanya jam 1 sampai jam 3. Pada saat itu kita harus tidur pulas. Jadi besoknya biar kita bisa segar dan bahagia gitu. Kalau kurang tidur biasanya akan mempercepat proses penuaan. Kemudian dari polusi lingkungan, dari asap, kemudian stres, dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktor penuaan ini bisa kita hindari dan kita hambat dan cegah. Begitu, Lisan. Wow, penjelasan sangat lengkap sekali ya teman-teman. Jadi bertambah tanda-tanda penuaan pada seorang manusia nih, pada kita lah ya tentunya. Berarti ada faktor internal dan eksternal juga ya dok ya. Jadi kalau internal mungkin secara garis besar ada hormon, ada tadi itu ada ronsen, itu maksudnya apa ya dok? Maksudnya dengan sering ronsen itu ada mempengaruhi sel kita atau bagaimana? Jadi tambah tua gitu atau gimana? Ya, ada efek samping ke tubuh kita. Jadi seperti radikal bebas begitu dari efek dari sinar ronsennya. Berarti kurang dianjurkan lah ya kalau yang mungkin yang memang harus urgent sekali ya. Ya, sesuai kebutuhan sih. Betul. Nah, kalau berarti untuk faktor eksternalnya kita harus mengurangi begadang ya berarti ya tadi ya dok. Minum alkohol, merokok itu mempengaruhi faktor-faktor tanda penuaan secara fisik ya dok? Ya, dari faktor eksternal. Jadi kalau kita mau mencegah atau memperhambat ya, kalau memang gaya hidup tidak sehat ya kita tinggalkan. Yang kalau dia tidak sehat ya kita ganti ke pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Kalau kebiasaan yang salah ya kita ubah ke pola hidup yang sehat begitu. Kalau stres ya kita hindari. Oke, jadi tentunya harus happy selalu. Memang benar ya kata orang tua, harus happy biar awet muda ya dok ya. Betul. Dok, saya sempat baca-baca ya dok ya, ternyata ada teori-teori penuaan yang terkenal, seperti teori telomer. Mungkin boleh dijelaskan nggak dok? Mungkin untuk orang awam seperti saya itu agak asing ya, mungkin istilah teori telomer itu apa sih itu? Atau mungkin selain teori telomer, ada teori-teori penuaan yang lainnya mungkin dok? Ya, terima kasih. Teori penuaan itu ada berapa, seperti teori sel, yaitu teori Weir and Gere.
teori clock encounter, teori glycolasi. Kita akan membahas penelitian teori tentang telomer ya. Telomer itu adalah bagian ujung kromosom, terdapat struktur namanya telomer. Jadi kalau setiap ada pembelahan sel dia akan memendek begitu. Jadi semakin lama semakin, kan kita hidup semakin hari semakin tua ya. Jadi pembelahan sel kita akan semakin bertambah lama semakin memendek begitu. Ada penelitian pola makan nabati membantu mengurangi penuaan dini dan risiko penyakit. Menurut The Lancet Oncology, penelitian onkologi, bahwa pola makan vegan atau pola makan nabati yang rendah lemak meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan penuaan dini, kanker, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya. Jadi dicek kadar enzim telomerasi itu dalam darah meningkat sekitar 29% selama penelitian. Jadi penelitian ini mengurangi penuaan dini begitu. Oke, berarti sudah ada penelitian secara ilmiah ya bahwa ternyata pola makan, kita bilang pola makan nabati ya, yang mungkin nabati ini lebih cenderung berarti tidak mengkonsumsi yang terbuat dari hewan ya, berasal dari hewan ya. Ya, nabati itu adalah plant-based diet. Jadi makanan yang berbasis nabati tanpa mengandung hewani seperti telur, susu, daging, ikan, ayam. Jadi kita makanan kacang-kacangan, sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan begitu. Oke, berarti tadi dokter menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian dan teori telomer tadi ya, berarti ada hubungannya pola makan nabati ini dalam mempengaruhi proses penuaan dalam diri kita ya dok ya? Ya, betul. Nah, mungkin boleh dijelaskan nggak dok secara lebih spesifik? Kalau misalnya ada orang berpikir bahwa, saya tambah keriput, ini kan memang wajar lah, saya kan udah tua. Atau mungkin saya udah tambah capek, wajar lah, kan saya udah tua. Kata orang namanya penyakit tua lah ya. Nah, itu sebenarnya adalah hal-hal yang harus dimaklumi atau mungkin sesungguhnya hal itu bisa dicegah melalui pola makan ini atau kebiasaan lainnya gitu dok? Bagus, pertanyaannya bagus. Sebenarnya itu paradigma yang salah. Manusia dapat hidup tetap sehat dan berkualitas walaupun bertambahnya umur. Proses penuaan dapat dihambat dan usia kita bisa menjadi lebih panjang. Ada penelitian American Heart Journal mengenai Hunja people. Di sana diteliti dari usia yang bahwa usia di Hunja people itu 120 sampai 145 tahun. Di sana itu tidak ada penyakit jantung koroner, tidak ada penyakit darah tinggi, tidak ada penyakit kolesterol tinggi. Kemudian di sana kesehatannya baik, tidak ada kanker, penyakit degeneratif. Terus kerusakan gigi dan kerusakan tulang juga tidak ada. Jadi rata-rata mereka hidupnya 120 sampai 145 tahun. Mereka hidupnya di pegunungan. Jadi mereka menanam gandum, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian menjadi makanan pokok. Jadi mereka hidup di pegunungan. Itu bebas dari polusi, pestisida. Kemudian mereka berkebun secara alami dan mereka menghidup udara yang segar, bebas polusi. Jadi hidupnya sangat menyenangkan. Kita lihat mereka usia 80 tahun tuh masih bisa bermain bola ternyata katanya. Kemudian di sana ada dokter, tahu enggak itu Lisan? Dokternya tidak laku karena jarang orang yang sakit begitu. Jadi enak sekali kalau menjadi dokter di sana. Begitu. Berarti ada tentunya. Kalau ngomong-ngomong, berarti tentunya banyak faktor ya. Tadi selain udara segar ya, mungkin karena di pegunungan udaranya lebih segar mempengaruhi metabolisme darah atau seperti itu kali ya dok ya. Nah selain ada pola makannya, berarti mereka mengkonsumsi nabati juga. Nah kalau misalnya ada penelitian secara ilmiah nggak dok? Sebenarnya memang benar nggak sih makan vegan atau pola hidup vegetarian, vegan itu buat seseorang itu hidup lebih lama atau panjang umur gitu dok?
hmm, bagaimana penelitian vegetarian atau vegan hidup lama. Ada penelitian menurut Academy of Nutrition and Dietetics bahwa pria yang vegetarian rata-ratanya umurnya 83 tahun dibandingkan dengan non-vegetarian rata-rata umurnya 73 tahun. Jadi lebih panjang umur 10 tahun ya. Sedangkan pada wanita rata-rata hidupnya 85 tahun pada yang vegetarian, pada yang non-vegetarian itu eh, 79 tahun berarti. Dia lebih panjang umur 6,1 tahun. Ini diteliti di sebanyak 96.000 peserta. Kemudian 96. penelitian 96.000 peserta. Kemudian penelitian dari Jerman, German Cancer Research Cancer, penelitian sebanyak 1.900 orang vegetarian pada laki-laki bisa mengurangi risiko kematian 50%, kemudian pada wanita mengurangi risiko kematian dini sebanyak 30%. Itu penelitian dari German Cancer Research Center. Wah, luar biasa sekali ya dok. Jadi ternyata bisa dibilang bukan mitos aja ya. Kata orang, oh banyak makan sayur, banyak makan buah, nanti kamu awet muda loh, nanti panjang umur loh. Ternyata bukan hanya mitos saja ya dok ya. Sudah terbukti ada penelitian secara ilmiahnya ya dok ya. Nah dok, kalau misalnya tadi dokter menyebutkan pola makan vegan mengurangi kematian dini, itu mungkin boleh dijelaskan lebih spesifik gak dok? Maksudnya kematian dini itu apa? Lalu pengaruhnya vegan terhadap kematian dini itu apa gitu dok? Contohnya ya misalnya kan di dunia ini yang kebanyakan yang sakit itu adalah sakit jantung koroner ya. Jadi dengan pola makan nabati atau vegan, risiko terkena penyakit jantung itu kan hanya 14%. Kalau kita masih makan telur susu, 39%. Kalau masih makan daging, itu risiko terkena penyakit jantung koronernya itu 50%. Kalau masih makan daging sama merokok, itu 70%. Ini menurut penelitian kardiologi Cardiovascular and Diagnosis tahun 2014 ya. Jadi tentu kita bisa mengurangi risiko dari penyakit jantung begitu. Kemudian dari penyakit diabetes juga dengan pola makan nabati bisa mengurangi dan mencegah dari penyakit diabetes. Kemudian misalnya dari penyakit kanker ya menurut jurnal AJCN tahun 2014 bahwa vegan paling sedikit terkena risiko kanker dibandingkan pemakan daging, telur, susu atau pemakan ikan. Begitu juga dengan penelitian stroke begitu. Risiko stroke meningkat kalau kita makan daging merah sebanyak 11% katanya. Begitu juga dengan osteoporosis. Kita lihat penduduk di China atau Jepang mereka mengkonsumsi sayuran, biji-bijian, buah-buahan, kasus osteoporosisnya rendah. Tetapi pada penduduk misalnya Amerika, mereka banyak konsumsi hewani, susu yang banyak kalsiumnya, kasus osteoporosisnya tinggi begitu. Jadi dengan pola makan nabati kita bisa mencegah banyak penyakit. Kalau sudah terkena kita bisa memulihkan penyakit tertentu begitu. Jadi lebih begitu, Lisa. Ya dalam proses pemulihannya ya dok ya. Jadi kita lebih jarang sakit. Kalau sudah terkena pun kita bisa mencegah atau memulihkan, jangan sampai kambuh begitu. Gitu ya. Mungkin makanya memang kita sering mendengar dokter yang menangani pasien-pasien yang sudah terkena penyakit kritis, mereka menyarankan harus banyak-banyak makan sayur, banyak-banyak makan buah seperti itu ya dok ya. Ya. Nah, mungkin bagi viewers yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung, atau viewers yang tadi sudah mengikuti pembicaraan dan penjelasan dari dokter. Apabila ada pertanyaan kepada Dokter Satya, boleh bertanya langsung ya dok. Mungkin boleh ketik langsung di komen. Saya coba lihat ada pertanyaan, mungkin boleh langsung bertanya. Nah dok, kalau kemarin saya sempat mikir nih dok, apalagi terutama saya sebagai seorang wanita ya, mungkin wanita pada umumnya melihat bahwa kok ini kalau kita lihat ada cewek nih, kok dia kayaknya
cantik banget ya, awet muda. Pas kita tanya dia usianya udah, sudah segini awet muda banget ya. Nah, kenapa bisa ada kelihatan seperti awet muda? Atau mungkin gini, ada orang yang kelihatannya lebih muda, padahal usianya udah tua. Nah, atau mungkin ada orang yang kelihatan tua, tapi usianya masih muda gitu. Itu apa sih yang mempengaruhi hal tersebut? Apakah dari genetik atau bagaimana itu, Dok? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi usia itu ada dua, ada usia kronologis. Usia kronologis itu ada usia sesuai dengan tahun kelahiran kita. Kemudian ada usia fisiologis, usia atau usia biologis, usia sesuai fungsi tubuh kita. Begitu. Jadi kita bisa menghambat atau mengubah usia fungsi tubuh kita menjadi lebih baik atau lebih muda begitu. Kita lihat mengapa orang kelihatan lebih muda dan tua. Kita lihat pola makan hewani yang misalnya pada suku Eskimo. Eskimo tahu ya? Mereka kan tinggal di kutub utara, jadi mereka setiap hari makan ikan, terus daging. Jadi di sana itu nggak ada sayur, tidak bisa bercocok tanam karena kutub ya. Jadi rata-rata usia kehidupan mereka itu adalah 25-30 tahun. Kemudian pada usia itu mereka udah banyak terkena penyakit degeneratif. Jadi umur 25 tahun itu udah terlihat seperti kakek-kakek begitu. Boleh lihat di internet ya. Itu bisa dibandingkan, jadi usia tua karena banyak makan hewani, dia tidak makan sayur buah, begitu. Sedangkan pada yang pola makan nabati, kita bisa, dari penelitian tadi, bisa lebih awet muda 10 tahun, begitu. Terlihatnya. Boleh lihat yang vegan atau vegetarian yang sudah lama, mereka lebih awet muda, begitu. Kalau lisan saya umurnya berapa? Aduh, ini kalau saya udah 50 tahun deh biar dipuji. Nah, Dok, ini topik yang sangat menarik ya, karena menurut saya untuk usia awet muda, takaran awet muda seseorang dengan orang lain kan tentunya bisa berbeda ya. Bagi saya kalau saya melihat seorang wanita, oh ini kelihatannya awet muda, belum tentu di sisi yang bagi yang lain enggak juga, biasa aja sesuai dengan umurnya. Nah, kalau misalnya nih Dok, kan tadi dokter bilang pola makan vegan itu membuat kita awet muda. Nah, sebenarnya mungkin itu nggak menjadi bisa jadi nih ada orang berpikiran tuh dia udah 10 tahun vegetarian tapi kok mukanya tetap tua aja tuh. Bisa jadi ada orang seperti itu, Dok. Bener kan, Dok? Bisa ada misalnya ternyata dokter ada orang yang sebenarnya dia sudah vegetarian atau vegan lama, tapi bagi orang lain yang melihatnya ternyata nggak awet muda juga. Nah, mungkin boleh dijelaskan nggak, Dok? Kira-kira selain pola makan vegan itu apa yang mempengaruhi proses tanda-tanda penuaan itu? Mungkin kan dari faktor yang lainnya juga gitu, Dok, dari eksternal atau yang lainnya yang sangat mempengaruhi lah gitu dari fisik. Baik, jadi mengapa dia sudah lama vegetarian juga kelihatan tua ya tadi ya? Mungkin pola makannya tidak seimbang. Pola makan nabati itu kita tetap mengikuti Kementerian Kesehatan RI, yaitu pedoman gizi seimbang nabati atau tumpeng seimbang. Yang paling bawah itu adalah karbohidrat 3-5 porsi, kemudian sayur 3-4 porsi, kemudian buah 2-3 porsi. Kemudian yang tingkatan ketiga itu ada protein. Jadi kalau menabati itu kita mengkonsumsi protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian. Kita tidak mengkonsumsi protein hewani. Jadi ketika kita ingin memakan ayam, kita bisa mengganti ke yang ini tempe, tahu begitu. Ketika kita ingin makan susu sapi, kita bisa ganti ke susu kedelai, susu almond begitu. Kemudian pedoman gizi seimbang itu lemak, gula, garam sedikit. Jadi makanan yang seimbang itu harus sesuai kebutuhan tubuh kita. Jadi dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu harus berimbang dan cukup. Jadi harus bervariasi dan seimbang.
Jadi kita lihat dulu orang yang vegan ya, itu seimbang nggak makannya, cukup nggak gizinya sesuai umur. Begitu, Lisan. Oh, berarti nggak cuman sembarangan, oh udah makan vegan atau vegetarian, tapi pola gizinya harus tetap seimbang ya dok ya? Ya, pola makan apa itu yang vegan, yang sehat dan seimbang. Gitu. Sehat ya. Nah, mungkin juga kalau misalnya dia sering stres atau mungkin begadang, sangat pengaruh juga nggak dok? Jadi kan bakal creeper atau gimana tuh dok? Bisa pengaruh dari faktor eksternal sih, kurang tidur. Karena hormonnya juga berpengaruh kan. Hormon melatoninnya juga bisa menurun. Gitu. Oke, nah ini sudah semakin banyak yang bertanya. Saya bacain ya. Dok, saya bacain dulu dari paling bawah ya, nggak apa-apa. Lebih besar pengaruhnya mana? Lebih besar pengaruhnya yang mana pola makan dengan kurang tidur terhadap awet muda dan panjang umur, dok? Nah, jadi mendingan saya begadang tapi vegan atau mendingan saya tidur tiap hari cukup tapi makan daging gitu mungkin kali ya? Lebih banyak pengaruhnya atau harus saling melengkapi atau gimana tuh, dok? Ada penelitian bahwa mengatakan kalau kita olahraga sama pola hidup sehat bisa menambah umur 10 sampai 20 tahun. Kemudian kalau kita dengan obatan juga 10 sampai 20 tahun. Kemudian dengan membatasi kalori itu biasanya bisa menambah 35 sampai 70 tahun begitu. Sebenarnya sih saling melengkapi mungkin harus seimbang. Kedua-duanya harus seimbang begitu. Jadi tidurnya harus cukup, pola makannya juga harus sehat begitu. Jadi nggak bisa cuman vegan tapi tiap hari begadang, atau mungkin dia tidur cukup, olahraga terus tapi makan daging terus ya dok ya. Jadi harus semua dijalankan mungkin ya dok kesimpulannya ya. Betul. Jadi memang karena dari lahir kita butuh hidup sehat. Jadi manusia itu akan sehat kalau dari sebelum menikah malahan, Lisan. Jadi sebelum menikah itu harus dipersiapkan dari apakah ibu ini udah siap hamil belum begitu. Dari berat badannya, dia anemia atau enggak. Jadi sampai 1000 hari pertama kehidupan itu harus benar-benar dijaga agar kelaknya usia dewasa bisa terhindar dari penyakit begitu. Oh, dari Jadi memang harus dipersiapkan dari sejak pranikah malahan, bisa. Mungkin bisa kita lebih ekstrim dikit dari remaja atau mungkin dari kecil udah harus dibiasain mungkin ya dok ya. Iya betul. Gak cuma dari pernikahan, ntar semuanya begadang terus mau nikah baru pola hidup vegan lagi dok. Jadi memang teman-teman semuanya dokter sudah menyampaikan kepada kita bahwa sudah ada penelitiannya. Jadi teman-teman jangan merasa aduh besok-besok aja deh saya baru vegan atau besok-besok aja deh. Jadi harus mulai dari sekarang kita belajar vegan dan pola hidup yang bahagia dan teratur ya, yang sehat tentunya. Oke dok, dokter ada alat biasa di rumah sakit atau puskesmas yang bisa mengukur atau menghitung usia kita dengan usia tubuh. Bagaimana caranya agar usia tubuh kita bisa lebih muda dari umur kita? Mungkin tadi lebih ke awet muda ya. Boleh disampaikan, mungkin boleh disampaikan lagi dok. Bagaimana caranya agar usia tubuh kita lebih muda dari usia umur kita ya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagus. Bagaimana usia kita terlihat lebih muda ya? Iya, betul. Ya, tentu kita lihat dari faktor tadi, kan ada faktor internal dan eksternal. Jadi ketika kita faktor eksternal dan internal, misalnya pola makan yang tidak sehat, kita ganti ke pola makan yang sehat gitu. Kalau kita kurang tidur, kita ubah tidurnya yang cukup. Kalau kita sering bergadang juga kita hindari. Kalau kita baik pikiran, kita hindari begitu. Jadi kita ubah dari faktor-faktor internal dan eksternal ke arah yang lebih baik begitu, Lisan. Oke, jadi kesimpulannya kalau dari internal kita harus mengkonsumsi pola makan yang sehat dan seimbang ya, nggak cuma vegan atau vegetarian asal-asalan aja, tapi harus pola gizi yang seimbang ya dok.
Kalau dari eksternal mungkin harus olahraga dan menjauhi begadang ya, tidur teratur. Nah, tadi sudah disampaikan juga. Nah, ada pertanyaan dok, makanan nabati apa sih dok yang bagus untuk bikin awet muda dok? Thank you dok. Prinsipnya sih hampir semua makanan bisa ya, yang penting prinsipnya kita mencukupi makanan seimbang dalam tubuh kita. Jadi tidak ada satu produk yang bisa lengkap begitu. Jadi kita harus makan bervariasi. Makanan yang paling lengkap itu seperti contohnya ASI sebenarnya, Lisan, kalau buat bayi ya. Jadi kalau bayi 1 sampai 6 bulan kalau minum ASI aja sudah cukup. Tapi kalau makanan tidak ada satu produk makanan yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Jadi kita perlu makan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, kemudian lemak, air yang seimbang begitu. Ada makanan, jadi contohnya misalnya sayur, kita makan satu hari 5 macam ya. Jadi kalau bisa berwarna-warni sayurnya. Kemudian buah kalau bisa juga berwarna-warni. Dari warna juga beda, kemudian dari rasa juga kalau bisa beda. Jadi kalau makan sayur itu ada rasa pahit kayak dari pare, kemudian warna dari terong kan warnanya ungu. Kalau bisa berwarna-warni begitu. Divariasikan. Kalau buah ada buah yang spesifik ya dok, yang mungkin kandungan buah ini nih mengandung unsur atau zat yang vitamin yang untuk bikin awet muda gitu dok, biar saya borong gitu di pasar dok. Prinsipnya gini Lisan, kita sih tidak menganjurkan misalnya harus beli buah yang mahal. Jadi kita sesuaikan dengan setempat gitu, wilayah setempat. Kalau di daerah setempat ada buah apa, tidak harus mahal, boleh buah pepaya, boleh. Biasa sih dalam buah beri-beri itu antioksidannya tinggi. Kemudian boleh pisang, boleh melon, bisa semangka begitu. Jadi sesuai wilayah setempat, makanan yang ada kita boleh makan, asal bervariasi aja, lebih dari 3 macam begitu sayur dan buah. Jadi tidak harus buah import yang mahal begitu. Buah yang tersedia di daerah sendiri. Jadi semua macam buah itu mengandung antioksidan yang memang sehat dan membuat awet muda lah istilahnya ya dok ya. Banyak makan buah lah ya. Nah, sayur dan buah. Nah dok, kira-kira ini ada pertanyaan nih. Pengganti tempe apa ya dok? Soalnya saya suka asam urat kalau makan kacang-kacangan. Ganti tempe. Tempe kan protein nabati, bisa diganti dengan kacang hijau juga ada proteinnya sebanyak 23, kemudian kacang merah, bisa kacang tanah. Kalau yang lainnya boleh garbanzo kayak begitu sih. Kacang-kacang lainnya boleh sih. Tapi penelitian kalau tempe itu sebenarnya diubah menjadi senyawa lain. Mungkin faktor penyebabnya bukan dari tempe juga sih. Kalau dia masih makan protein hewani, mungkin bisa dari protein hewaninya juga sih. Jeroan, usus, ikan kaleng. Atau kalau dia sudah vegetarian, mungkin dari kaki jamur, dari bayam, dari kangkung, dari melinjo. Mungkin itu yang harus dihindari. Yang agak tinggi asam uratnya. Oke, jadi kayak melinjo itu harus lebih dikurangi atau mungkin harus stop makan ya, bagi asam urat harus stop makan melinjo seperti itu ya dok? Ya, kalau memang tinggi sama sudah ada gejala, kita stop. Biasa sih di kaki jamur, di jamur-jamuran, kalau yang vegetarian masih agak tinggi. Agak tinggi asam uratnya. Oke, jadi sebenarnya makan tempe masih boleh lah ya, masih boleh. Mungkin harus dengan apapun lah ya, mungkin menurut saya apapun makanannya harus dalam batas kewajaran kali ya dok. Kalau udah melebihi setiap hari makan tempe 3 batang kan ya agak bagus juga, bener ya dok. Jadi mungkin tetap dalam takaran yang wajar ya. Nah ini ada yang komen nih, tempe tidak menyebabkan kenaikan asam urat menurut penelitian di buku tentang fakta ajaib tempe Bapak Dr. Susianto. Nah mungkin teman yang tadi bertanya boleh
baca juga ya bukunya Fakta Ajaib Tempe Bapak Dr. Susianto. Nah, oke Dok. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya. Silakan ketik ya, mumpung ada Dokter Satya nih yang siap sedia jawab ya. Nah, sembari menunggu pertanyaan ya Dok, saya mau tanya nih Dok, kira-kira kalau misalnya ngomong awet muda, ini kan cenderung mungkin lebih relate, kebanyakan yang benar-benar pengen banget itu kan biasanya wanita ya Dok ya. Jadi wanita itu terlihat nggak mau cepat tua. Nah makanya banyak menjamur iklan-iklan skincare atau mungkin produk-produk kosmetik yang iklannya pakai dalam waktu 3 hari Anda akan lebih muda 10 tahun. Nah itu menurut dokter treatment-treatment skincare seperti itu apakah memang ampuh atau mungkin hanya bahasa iklan atau dianjurkan untuk memakainya atau bagaimana tuh dok? Sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau kita ke skincare kan biasanya bisa di botox atau di filler atau minum antioksidan tinggi ya. Tapi kan itu tidak jangka panjang dan tidak aman begitu. Jadi kalau kita misalnya suntik, udah nggak suntik kan nanti bisa kambuh lagi kan. Atau misalnya kita nggak minum bisa kambuh lagi. Lebih baik kita dengan pola makan sama pola hidup sehat agar lebih aman dan jangka panjang begitu. Dan tidak tergantung pada obat-obatan atau zat kimia lainnya begitu. Tentu lebih aman dan lebih sehat sih kalau kita dengan pola makan dan pola hidup sehat gitu. Oke, nah ibu-ibu yang sudah mendengarkan, jadi ya nggak perlu lah ya kita beli mahal-mahal skincare yang jutaan rupiah, ternyata kalau dengan makan buah dan sayur yang banyak pun sudah bisa ya dok ya. Nah, kenapa nabati bisa buat awet muda? Pertanyaan dari salah satu viewer kita nih. Kenapa nabati bisa bikin awet muda dok? Kenapa nggak daging aja yang bikin awet muda atau apa gitu dok? Pola makan nabati menurut Academy of Nutrition and Dietetics bahwa vegan atau vegetarian diet tepat untuk semua umur, semua siklus kehidupan, baik dari bayi sampai lansia, karena dapat mencegah sama mengurangi penyakit dari jantung, darah tinggi, stroke, diabetes tipe 2, obesitas, dan berbagai jenis penyakit lainnya. Jadi sudah diteliti bahwa orang yang vegetarian itu lebih sehat dan lebih jarang sakit begitu. Jadi orang bisa lebih awet muda kan karena dari faktor dari makanan nabati itu dia banyak mengandung antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A, beta karoten gitu yang menghambat radikal bebas tadi sebagai faktor penyebab dari penuaan dini kan. Kemudian di pola makan nabati itu banyak serat. Jadi serat itu dapat menghambat penuaan dini begitu. Oke, jadi serat dan antioksidan dalam sayur itu adalah zat yang tidak terkandung dalam daging ya, dok ya? Ya, betul. Jadi memang sudah terbukti secara ilmiah bahwa buah dan sayur sangat mempengaruhi dalam mencegah proses-proses tanda penuaan dalam kita. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman boleh diketik langsung ya di komen. Sembari saya nanya-nanya dokter nih dok. Dok kan kalau misalnya kita makan sayur atau makan buah ya dok, kira-kira ada jam tertentu nggak yang paling tepat untuk mengkonsumsi buah sayur? Mungkin buah lah ya, kalau sayur mungkin kalau siang kita makan siang makan malam secara normal. Nah mungkin buah itu ada jam tertentu nggak yang paling tepat untuk bahwa tubuh kita menyerap maksimal gitu? Tergantung kita pengennya apa sih. Kalau kita pengen misalnya berat badan ideal, biasanya kita makan buah dulu. Jadi kalau kita makan buah dulu kan otomatis lebih kenyang kan. Jadi kita makan yang lainnya lebih sedikit gitu. Jadi sebaiknya boleh makan buah dulu, baru makan nasi gitu. Tergantung kebutuhan kita pengennya apa begitu.
Kalau makan buah malam-malam gitu boleh dok? Misalnya malam-malam saya lapar nggak, daripada saya ngemil Hmm. snack-snack, saya makan buah. Tapi udah jam 9, jam 10 gitu dok. Itu gimana dok? Kalau buah masih boleh karena proses pencernaannya itu lebih cepat. Jadi 15 menit itu kita udah terasa dan kita lebih udah mendapatkan energi dari buah itu. Jadi proses pencernaan buah itu tidak lama, jadi nggak masalah sih. Masalah ya dok. Cuman Hmm. ada, saya pernah dengar bahwa kalau makan buah malam-malam itu malah vitaminnya tidak terserap dengan baik oleh tubuh atau mungkin nggak optimal. Itu apakah benar dok? Vitamin kalau kita makan buah malam-malam itu sebenarnya nggak optimal gitu. Dapatnya lah. Vitamin tergantung dia, misalnya kita makan buah dengan apa misalnya zat besi kan dihambat misalnya dengan teh begitu kan. Jadi kalau kita makan bayam atau tergantung makanan apa juga sih itu. Jadi malam-malam sebenarnya nggak terlalu Oh berpengaruh juga ya dok ya? ya, saya belum tahu sih itu lisan. Belum ada penelitian Mm-mm. secara ini ya. Belum ada Tapi penelitian. saya cuma pernah baca gitu, bahwa jangan mengkonsumsi buah pada malam hari. Nah, jadi mungkin itu belum ada penelitian secara ilmiah yang membuktikan bahwa makan buah malam hari itu tidak boleh ya dok ya. Dok, ada Ya, pertanyaan, kalau berjemur bagusnya berapa lama ya dok? Dan jam berapa untuk kulit dan tulang? Nah, mungkin biar mempengaruhi, berjemur itu mempengaruhi untuk faktor penuaan juga nggak sih? berjemur biasanya di bawah jam 10 ya. Biasanya sih 15 sampai 30 menit. Biasanya untuk membantu pembentukan vitamin D sih. Berarti pagi sebelum jam Begitu. 10 pagi. Ya, betul. Oke, berapa tahun biasanya orang vegan memperpanjang umurnya? Ini mungkin bahasanya apa ya dok? Mungkin seorang vegan akan memperpanjang umurnya itu berapa lama mungkin ya dok ya? Mungkin ya. Kalau dari penelitian tadi sih lebih panjang usianya sebanyak 10 tahun ya. Sekitar Tahun 10 dibandingkan tahun. ya non Hmm. vegan ya. Kalau vegan sama pola hidup yang sehat gitu. Oke, dok, kira-kira buah dan sayur apa yang kurang baik untuk kesehatan? Buah dan sayur. Yang kurang baik untuk kesehatan, mungkin harus case by case kali ya. Mungkin kalau Mm-mm. ada, mungkin udah pasien yang sudah ada gejala apa, harus mengurangi buah apa, mungkin dok. Ya, kalau makanan alami seperti buah, sayur sih sebenarnya kalau kita makan kebanyakan dia akan dikeluarkan secara alami oleh tubuh. Beda dengan suplemen kan, dia akan ada efek samping terhadap tubuh. Jadi sebenarnya makanan sayur buah itu adalah alami buat tubuh manusia. Jadi sebenarnya tidak ada efek samping sih. Begitu, Lisan. Jadi sebenarnya makan buah meskipun misalnya nih contoh nih ada orang kan dia diabetes. Nah, mungkin dia harus Mm-mm. mengurangi, benar nggak dia harus mengurangi buah-buah yang manis sekali atau itu apakah benar seperti itu dok? Kalau diabetes benar sih, misalnya kayak semangka kan glycemic indeksnya agak tinggi, jadi kita hindari begitu. Kita bisa ganti ke GI-nya yang lebih rendah, glycemic index yang lebih rendah gitu. Oke. Hmm. Nah, jadi mungkin kesimpulannya ya, ini Ibu Elena ya. Jadi buah dan sayur semuanya baik untuk kesehatan nih ya. Ini dokter udah membuktikan sendiri juga nih dari penelitian yang tadi disebutkan oleh dokter. Tapi tadi pertanyaannya kalau kurang baik untuk kesehatan itu tergantung dari uh, si orangnya ini apakah sudah ada gejala diabetes atau gejala-gejala yang lainnya. Nah itu harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis lagi ya dok, bahwa ada beberapa sayur dan buah yang memang mengandung kadar gula yang tinggi yang harus dikurangi, betul ya dok ya? Ya, Oke. Dok, ini ada pertanyaan. Apakah suplemen B12 dibutuhkan oleh seorang vegan? suplemen sih tergantung kebutuhan ya. Kalau kita memang
kurang, dicek lab atau memang ada gejala, kita boleh makan suplemen. Tapi kalau normal, sebaiknya kita makan yang sumber yang alami, misalnya dari tempe, rumput laut, nori, begitu. Kalau di luar negeri sih di atas 50 tahun mereka mewajibkan suplemen vitamin B12 kalau pada vegan begitu. Berarti sebenarnya boleh dianjurkan juga ya. Tapi kalau kita sehat dan pola makannya cukup sehari-hari, kita tidak perlu suplemen sih. Kita ambil dari makanan asli aja. Atau makanan yang difortifikasi, misalnya susu yang ada fortifikasi B12 atau makanan lain yang ada tambahan vitamin B12 itu juga lebih aman begitu untuk mencukupi vitamin B12. Oke. Jadi tetap balik lagi ke pola gizi yang seimbang ya, Dok ya. Oke, Dok. Aktif nabati apa saja ya, Dok, yang bagus untuk hormon-hormon wanita yang sudah menopause biar tetap awet muda terus, Dok? Kalau untuk menopause biasanya dari produk kedelai sih, karena produk kedelai itu banyak isoflavon, jadi dia bisa, kalau memang sudah mau menopause dia bisa menyeimbangkan, kalau memang kurang dia akan menaikkan, tapi kalau dia berlebihan dia akan menurunkan begitu. Fitoestrogen biasanya dari produk kedelai sih, begitu Lisan. Oke, berarti kedelai ya bagus ya, Dok ya, untuk hormon-hormon wanita ya, meningkatkan ya, kemudian isoflavon juga banyak ditemukan di kacang-kacangan, kemudian ada lignin juga ada di gandum dan di sayur buah. Jadi pada wanita di Jepang atau di China mereka banyak diet kacang-kacangan ya, seperti produk kedelai. Keluhan dari menopause itu berkurang dari penelitian ini. Jadi prinsipnya fitoestrogen itu menyeimbangkan hormon tubuh kita, atau pada wanita ya hormon estrogennya begitu. Karena ada fitoestrogennya. Oke, Dok. Nah, ini ada pertanyaan, Dok. Kira-kira untuk anak usia 10 tahun itu maksimal makan buah jeruk berapa buah ya, Dok? Ada takarannya nggak, Dok? Sayur buah biasanya sih 2 sampai 5 porsi, 2 sampai 3 porsi. Jadi misalnya makan pisang ya satu ya, atau misalnya makan jeruk ya satu. Jadi bisa 2 sampai 3 buah per hari begitu. Satu porsinya ya 1 buah begitu. Okay. Kalau sayur ya misalnya kangkung ya 1 ikat, nanti kan dibagi kan. Bisa dibagi misalnya setengah mangkok begitu. Biasanya 2 sampai 4 porsi sehari untuk sayur dan buah. Oke. Dok, ini kebetulan saya lagi baca ada komen dari viewers bahwa tempe itu tinggi akan vitamin B12. Nah, makanan fortifikasi mulai banyak yang ada fortifikasi B12. Nah, mungkin pernah lihat minuman kemasan yang ada fortifikasi B12 65% AKG. Nah, mungkin ini kalau kita baca itu untuk orang awam seperti kita itu mungkin boleh jelaskan apa sih fortifikasi B12 65% AKG apa ya? Fortifikasi itu adalah zat gizi yang ditambahkan pada makanan. Misalnya di susu ditambahkan vitamin B12, jadi lebih mudah penyerapannya begitu. Jadi zat yang ditambahkan di susu tersebut. Jadi ketika kita minum susu itu, kita lebih mudah menyerapnya begitu daripada di makanan lain begitu. Jadi lebih mudah terserap dan akan tercukupi kebutuhan dari nutrisi seperti B12 begitu. Oke, jadi angka 95% itu apa, Dok? Sama AKG itu. Jadi kan kita kalau lihat komposisi makanan kan lebih teredukasi ya, Dok ya?
AKG itu kan angka kecukupan gizi, jadi memang sudah ditetapkan dari Depkes Gizi, misalnya kebutuhan dari AKG B12 itu sesuai umur ya, berapa begitu. Oke. Jadi memang sudah ditentukan agar kebutuhannya cukup dan kita tetap sehat begitu. Oke. Dok, ini ada pertanyaan. Anak saya suka sehari makan jeruk bisa 4 buah. Itu apakah aman ya, Dok? Kalau makan buah sih tidak masalah, kalau berlebihan dia akan dikeluarkan secara alami sih. Kecuali kita makan obat atau suplemen baru ada efek sampingnya. Jadi masih aman sih. Kalau buah 2-5 porsi nggak apa-apa sehari. Jadi masih dalam tahap aman ya. Selama anaknya suka makan buah, jangan kita larang berarti ya, Dok ya. Ya. Tadi sumber kecukupan B12 itu biasanya 1-2 mikrogram sih. 1-2 mikrogram. Tadi ada yang tanya. Per hari. Oke. Jadi kalau udah bagi yang kurang seimbang lah, mungkin anak kosan atau apa, mungkin boleh ditambah dengan suplemen B12 kalau dia memang membutuhkan, itu dianjurkan juga ya, Dok ya? Ya, kalau memang dia ada gejala, kemudian dia ada keluhan atau memang diperiksa lab memang kurang B12-nya, boleh sih konsumsi B12. Oke. Nah, Dok, mungkin sembari menunggu pertanyaan yang lain, kira-kira dari dokter apakah ada tips-tips tertentu yang bisa disampaikan kepada teman-teman semuanya, apa aja sih yang harus dilakukan untuk menghambat atau mencegah penuaan secara dini ini? Tips-tipsnya apa aja gitu? Ya, baik, terima kasih. Untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup sehat, misalnya kita olahraga teratur 3 kali seminggu, misalnya pagi 3 kali, misalnya Senin, Rabu, Jumat selama 30 menit secara teratur ya. Kemudian makanan sehat seperti rendah kalori, baik makan sayur, buah, cukup protein, pola makan nabati pokoknya yang seimbang, yang cukup, bervariasi. Kemudian hindari stres, kemudian hindari yang bahan yang bersifat beracun seperti rokok, alkohol, pestisida, pengawet. Kemudian makanan yang banyak yang telah diproses. Kemudian ada keseimbangan antara kesibukan dan relaksasi. Jadi sekali-kali kita jalan-jalan, rekreasi begitu. Kita harus menikmati hidup begitu. Kemudian kehidupan keluarga harus harmonis dan bahagia. Jadi antara suami, istri, kemudian anak, saudara, tetangga juga harus harmonis. Kemudian melakukan pekerjaan sesuai kesenangan. Jadi kita enjoy dengan pekerjaan kita. Hiduplah dalam lingkungan sosial yang baik, sesuai hati nurani. Kemudian upayakan berpikir positif dan optimis. Kemudian kalau kita jangan merasa sehat atau normal karena tidak ada keluhan serius. Jadi kita perlu check up, kita lihat kita sehat atau enggak, berat badan kita sesuai atau enggak gitu. Kalau memang berat badan kita lebih, ya tiap bulan kita timbang ya, sesuai BMI atau enggak gitu. Kemudian hidup penuh pengharapan. Jadi misalnya kita udah merasa tua, jangan merasa tidak berdaya gitu. Oh, saya sudah tua, saya banyak sakit gitu. Padahal penyakit itu bisa kita hambat, bisa cegah. Kalau kita sudah sakit, sebenarnya kita ada beberapa penyakit yang bisa dipulihkan dengan pola hidup sama pola makan. Kemudian jangan gunakan obat atau suplemen yang tidak mempunyai dasar ilmiah, jadi harus sesuai kebutuhan. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Gitu. Gunakan obat atau suplemen sesuai petunjuk ahli. Jadi kalau kita nggak butuh, kita dari pola makan nabati. Begitu, Lisan. Ini teman-teman semuanya, ini benar-benar tips yang sangat jarang-jarang loh dibocorkan oleh seorang dokter ya. Ini benar-benar tipsnya komplit banget, plit. Jadi yang tadi mungkin nggak catat ya, Dok ya. Mungkin kan tadi saya dengerin, saya aja mau catat nggak keburu catat. Nah, kira-kira kalau misalnya mereka mau catat
lagi apakah boleh DM dokter kali ya? Ini tadi tips-tipsnya apa aja ya dok? Gitu ya dok ya? Iya, silakan. Iya ya, itu tipsnya bagus banget. Contohnya tadi, ternyata bahwa nggak cuma pola makan aja, harus olahraga teratur. Dan tadi poin yang penting tadi saya dengar juga bahwa hatinya itu harus happy selalu. Harus happy, lalu keluarganya harus harmonis, melakukan pekerjaan yang disukai. Nah, itu tips-tipsnya itu keren banget. Harus dicatat semuanya ya, teman-teman semuanya ya. Nah, dok, ini ada pertanyaan. Kalau kandungan vitamin D dalam tubuh kita kurang, apakah masih perlu minum suplemen vitamin D atau cukup saja dengan berjemur sinar matahari? Apakah aman mengkonsumsi suplemen vitamin D tersebut? Kalau minum suplemen ginseng, apakah aman juga? Prinsipnya sesuai kebutuhan. Kalau ketika kita memang kurang, kita perlu suplemen atau obat. Tapi kalau kita memang sudah cukup, kita biasanya mengambil dari makanan atau makanan yang difortifikasi. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan sih. Oke. Baiklah, mungkin oleh karena waktu saya tidak bisa membacakan setiap pertanyaan di sini ya. Bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya yang sudah diketik tapi belum sempat terjawab oleh dokter, mungkin boleh DM dokter Satya langsung. Beliau akan dengan senang hati menjawab, tapi jangan dikejar-kejar ya. Mungkin beliau ketika senggang akan membalas pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi karena waktu telah mendekati jam 3, dengan berat hati saya harus melihat kali ini. Nah, teman-teman yang di sini jangan bersedih hati, boleh follow IG Dokter Satya dan DM langsung dok. Kira-kira pertanyaan yang masih mengganjal ya. Ya, silakan. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Satya pada siang hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Mungkin dari dokter ada yang mau disampaikan lagi atau ditambahkan, dok? Terima kasih telah hadir dalam talk show ini. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Prinsipnya penyakit itu bisa kita cegah, tapi kalau kita sudah sakit, bisa kita pulihkan dengan pola hidup sama pola makan nabati. Salam sehat dan bahagia. Oke, luar biasa sekali ya Dokter Satya ya. Semoga apa yang disampaikan Dokter Satya pada siang hari ini semakin membuat teman-teman semuanya semakin semangat dalam menjalani pola hidup vegan. Dan jangan lupa tetap follow terus Instagram IVSPSI untuk selalu update info terbaru mengenai tips-tips dan seputar pola hidup makan vegan dan vegetarian. Dan akhir kata terima kasih kepada Dokter Satya atas waktunya dan teman-teman semuanya yang telah bergabung dan mengikuti dari awal sampai akhir. Akhir kata saya Lisan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon pamit dan sampai jumpa di IG Live berikutnya. Terima kasih Lisan, sampai jumpa. Terima kasih dokter.